Get insider advice, tips, and tricks so you can stay true to your values. Halo sobat semuanya, baik lagi di Pemuda Sarjana in the Morning with Daniel Kurnia. Hai pendengar Pemuda Sarjana, apa kabar? Masih pada sehat kan hari ini? Pokoknya tetap jaga kesehatan ya, biar bisa tetap beraktivitas. Terutama yang ada di Riau nih, yang lagi pada kejebak macet, terus yang lagi berada di kampus ataupun yang lagi berada di kantor, pasti harus tetap semangat. Jangan pada loyo, karena pada pagi kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik. Jangan kemana-mana, keep stay tune ya. Baiklah, sebelum masuk ke berita pertama, kita akan mendengarkan lagu dari Oasis, Don't Look in Anger. And so Sally can lie. She knows it's too late as we are walking on by. And so slides away. But don't look back in anger, I heard you say. Masih baik lagi bersama saya Daniel Kurnia. Kita akan langsung membahas tentang Festival Film Indonesia yang baru-baru hangat di media sosial belakangan ini. Perempuan Tanah Jahanam memborong 6 piala citra tahun ini, termasuk kemenangan untuk peraih film panjang terbaik karya sutradara Joko Anwar. Perhelatan tersebut digelar di Jakarta Convention Center atau GCC dan secara virtual Sabtu malam 5 Desember 2020. Di tahun ini, acara itu digelar dengan cara berbeda lantaran pandemi COVID-19 yang masih melanda. Di tahun 2020 ini, film besutan Joko Anwar dan diproduksi oleh Santi Harmain itu berhasil mengalahkan 5 nominasi lainnya, yaitu Imperfect, Karir Cinta dan Timbangan, Mudik, Humba Dreams, Hiruk Pikuk Si Alkisah, dan Susi Susanti Love All. Film yang rilis pada 17 Oktober 2019 itu juga berhasil membawa Joko Anwar sebagai sutradara terbaik Piala Citra Festival Film Indonesia 2020 kali ini. Adapun film Perempuan Tanah Jahanam berkisah tentang dua sahabat yang bekerja sebagai petugas tol. Satu malam, mereka menemui kejadian aneh yang membuat malam-malam selanjutnya terasa mengerikan. Berita yang kedua datang dari penulis Indonesia yang hasil karyanya berhasil menarik minat perusahaan dari Inggris untuk membuat versi filmnya. Penulis yang bermukim di Jakarta itu menggambarkan isi novel terdebutnya ibarat Crazy Rich Asian bertemu Weekend at Bernie's. Novelnya bercerita tentang seorang fotografer pernikahan yang secara tidak sengaja membunuh laki-laki yang dia temui saat kencan buta, kemudian menyembunyikan jenazahnya dalam pesta pernikahan orang Indonesia. Pada versi filmnya, Jesse akan menjadi produser eksekutifnya. Adapun sutradaranya adalah Natsnaka Khan yang pernah menggarap Fresh Off the Boat, serial televisi mengenai keluarga imigran asal Taiwan yang beradaptasi dengan kehidupan di Amerika Serikat. Baiklah, untuk bernostalgia ke masa kecil, kita akan mendengarkan lagu dari Silhote, Kanabun. Berita ketiga datang dari angkringan ala fotografer bertahan hidup di tengah pandemi.
Fotografer Dwi Aprianto harus mengistirahatkan kameranya selama pandemi, terutama di saat lockdown. Meski tak bisa bekerja, dia pantang menyerah dan tetap berusaha dengan menjual angkringan. Di tengah pandemi ini, Dwi Aprianto harus rela tak bisa bekerja akibat aturan jarak aman sebagai fotografer. Situasi ini adalah malapetaka, tak ada cara, maka tak ada pemasukan. Dia tahu dirinya harus berani berubah. Beralih karir adalah satu-satunya pilihan agar tetap bisa bertahan hidup di daerah perkotaan seperti Bekasi. Dwi sendiri tidak bisa memasak, tapi kata menyerah tak ada di dalam kamusnya. Bermodalkan kuota internet dan ketangkasan sang istri di dapur, Dwi akhirnya mampu membuat berbagai macam jenis masakan. Tentu cerita Dwi menjadi kisah inspiratif tentang kegigihan untuk pantang menyerah di kondisi terpuruk. Berita keempat datang dari perfilman lokal partisipasi dalam workshop soal manajemen pasca produksi, lokalisasi, penyuntingan gambar dan suara, serta manajemen aset di Netflix. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, sangat mengapresiasi kerjasama ini. Hilmar Farid berharap agar workshop tersebut menghasilkan konten-konten yang berkualitas dengan standar produksi kelas dunia, sehingga dapat mempromosikan budaya Indonesia. Sementara itu, Direktur Post Production Netflix, Gavin Barclay, percaya bahwa banyak cerita hebat yang dapat ditemukan di Indonesia, kata Gavin Barclay lewat workshop ini. Netflix juga baru-baru ini menandatangani kerjasama produksi 2 film dari Indonesia yang rencananya akan tayang pada tahun 2021. Wah, gak kerasa ya sobat, ternyata sudah 10 menit berlalu dan waktunya sudah habis buat saya menemani teman-teman semua di acara Pemuda Sarjana. Terima kasih buat yang stay tune dari jam 9 pagi tadi. Terima kasih banyak dan sekarang waktunya saya pamit, tapi jangan khawatir. Minggu depan di jam yang sama dan acara yang sama, insya Allah saya masih tetap akan menemani hari Minggu paginya teman semua. Dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir, selamat pagi, semangat mengawali hari pagi teman semua. Dadah.